Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanudin dari Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi R01. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya. Yang pertama, ada pentingnya teknologi informasi dalam membangun sebuah sistem. Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Berikut adalah beberapa fungsi dari teknologi informasi, yaitu 1. Sebagai penangkap atau capture, 2. Sebagai pengolah atau processing, 3. Sebagai menghasilkan atau generating, 4. Sebagai penyimpanan atau storage, yang kelima sebagai pencarian kembali atau retrieval, yang keenam ada sebagai transmission. Teknologi informasi sangat penting untuk membangun suatu sistem. Berikut langkah-langkah yang diperlukan. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Yang kedua ada analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Yang ketiga ada desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Ada dua macam jenis desain, yaitu desain proses bisnis dan desain pemrograman. Desain pemrograman meliputi desain database, desain screen layout, desain diagram proses, dan desain report layout. Berikutnya yang keempat ada pengembangan. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan atau development adalah pemrograman. Pemrograman adalah pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Yang berikutnya ada yang kelima itu testing. Testing adalah proses di mana untuk mengetes program apakah sudah berjalan dengan baik atau belum agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Berikutnya ada implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user dapat menggunakan dan menggantikan sistem informasi yang lama. Dan yang terakhir ada pengoperasian dan pemeliharaan. Pengoperasian dan pemeliharaan adalah untuk merawat atau memantau sistem agar nantinya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Penjelasan dari aplikasi ISAKO. Sistem informasi yang saya pilih adalah yang berkaitan dengan dunia institusi dan dunia perbankan, yaitu ISAKO. ISAKO adalah aplikasi yang dapat digunakan sebagai dompet online atau uang elektronik yang bisa digunakan untuk pembayaran di Indomaret. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk pembayaran listrik atau PLN, BPJS Kesehatan, pembayaran PDAM, dan masih ada yang lainnya. Bahkan aplikasi ini bisa digunakan untuk tarik tunai atau transfer. Jadi aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi apapun itu. Berikut merupakan fitur-fitur dari ISAKO. Yang pertama itu ada fitur belanja, di mana fitur ini bisa digunakan untuk berbelanja. Yang kedua itu ada fitur isi saldo, di mana fitur ini bisa digunakan untuk men-top up saldo ISAKO kita. Yang ketiga itu ada tarik tunai, di mana fitur ini bisa digunakan untuk mentarik tunai duit kita yang ada di ISAKO. Yang keempat itu ada fitur transfer, di mana fitur ini bisa digunakan untuk mentransfer sesama ISAKO, pengguna ISAKO. Yang kelima itu ada fitur promosi, di mana fitur ini bisa digunakan kita untuk mencari atau mengetahui promosi-promosi yang ada. Yang keenam itu ada lokasi toko. Di mana fitur ini bisa digunakan untuk mencari lokasi-lokasi toko sesuai dengan transaksi yang kita pilih. Yang ketujuh itu ada fitur mutasi transaksi, di mana fitur ini berguna untuk melihat
transaksi-transaksi apa saja yang telah kita lakukan. Yang ke-8 itu ada transaksi favorit, di mana transaksi ini bisa digunakan untuk menandakan melihat transaksi-transaksi yang telah kita favoritkan. Dan yang ke-9 itu ada fitur pulsa, di mana fitur ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa telepon. Yang ke-10 itu ada fitur PLN, di mana fitur ini bisa digunakan untuk fitur pembayaran listrik. Yang ke-11 itu ada fitur kartu kredit, di mana fitur ini bisa digunakan untuk membuat atau melihat kartu kredit. Yang ke-12 itu ada fitur air minum, di mana fitur ini bisa digunakan untuk pembayaran PDAM. Yang ke-13 itu ada fitur BPJS, di mana fitur ini bisa digunakan untuk pembayaran BPJS. Yang ke-14 itu ada fitur uang elektronik, yang dimana fitur ini bisa digunakan sebagai uang elektronik, melihat uang elektronik. Yang ke-15 itu ada fitur tiket kereta api, di mana fitur ini bisa digunakan untuk pembelian tiket kereta api. Yang ke-16 itu ada asuransi mikro, di mana fitur ini bisa digunakan untuk melihat untuk melihat asuransi atau untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan asuransi. Yang ke-17 itu ada fitur voucher dan streaming, di mana fitur ini bisa melihat fitur voucher atau streaming, dan kita bisa mengklaimnya atau kita bisa streaming. Yang ke-18 itu ada tiket kapal, yang dimana fitur ini bisa digunakan untuk pembelian tiket kapal. Yang ke-19 itu ada event dan konser, yang dimana fitur ini bisa digunakan untuk pembelian tiket-tiket event atau konser. Yang ke-20 ada wahana atau rekreasi, dimana fitur ini bisa membeli untuk tiket wahana seperti di Dufan, Nanggalen, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada fitur lihat semua, di mana fitur ini bisa melihat apa-apa yang tidak ada di antara ke-20 ini. Berikutnya itu ada peranan dasar teknologi informasi pada aplikasi Isaku. Yang pertama ada fungsi operasional, di mana fungsi ini dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi dimanapun tempat mereka berada. Karena aplikasi ini seperti dompet online yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi apapun, seperti pembayaran listrik, PLN, BPJS Kesehatan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada fungsi monitoring dan kontrol, di mana fungsi ini dapat membuat masyarakat dalam memonitoring transaksi-transaksi yang telah dilakukan dan dapat mengkontrol aktivitas apa saja yang telah terjadi. Berikutnya ada fungsi planning dan decision, di mana fungsi ini dapat digunakan sebagai rencana perusahaan dalam menjalankan bisnis ke depannya. Dan bagi masyarakat sangat berguna untuk mengetahui informasi apa saja yang akan menanti. Berikutnya ada fungsi communication, di mana fungsi ini dapat membantu masyarakat dalam berkomunikasi dengan pusat atau perusahaan bila terjadi kesalahan-kesalahan yang ada. Berikut proses bisnis pada aplikasi Shopee. Gambar di samping merupakan tampilan awal bagi pengguna baru pada aplikasi Shopee. Pada gambar tersebut, kita diminta untuk mengisi data diri agar nantinya dapat memudahkan kita dalam melakukan transaksi belanja pada Shopee. Di sini, terdapat banyak pilihan untuk melalui apa saja kita akan mendaftarkan diri kita. Pada pilihan tersebut, kita dapat mengisi data diri dengan menggunakan nomor telepon, akun Google atau Gmail, akun Facebook, dan lain sebagainya. Dengan begitu kita dapat memilih barang apa saja yang ingin kita beli dan kita bisa memutuskan dalam keranjang. Berikut gambar di samping adalah tampilan pada keranjang belanja kita setelah kita memilih barang yang kita ingin beli. Untuk melakukan check out, kita diminta untuk menceklis barang mana saja yang jadi kita beli. Tentu saja dengan begitu kita dapat memilah kembali barang mana saja yang benar-benar kita minati, dan jangan lupa untuk menceklis semua barang yang sudah ada di keranjang kita bila kita ingin membeli semuanya, agar dilakukan check out secara bersamaan.
Sebelum melakukan checkout ini, kita harus memilih barang-barang apa saja yang ingin kita beli dan bisa dimasukkan dalam keranjang. Namun saya tidak menampilkannya di sini. Berikut gambar di samping merupakan tampilan pada proses checkout. Pada proses ini yang paling utama adalah kita pastikan dahulu bahwa kita sudah mengisi alamat lengkap kita pada kolom alamat agar barang yang kita pesan bisa sampai dengan benar dan selamat ke tangan kita. Pada proses ini kita bisa memilih jasa pengiriman mana yang ingin kita inginkan. Lalu pada proses ini kita juga bisa memilih voucher gratis ongkir atau voucher cashback mana yang kita ingin gunakan. Lalu kita juga bisa memilih untuk menggunakan koin Shopee atau tidaknya untuk meringankan bayaran kita. Untuk bisa menggunakan koin Shopee, kita harus itu untuk pengguna-pengguna yang sudah lama dan sudah memiliki koin Shopee. Untuk pengguna baru biasanya itu tidak bisa menggunakan koin Shopee atau belum punya. Lalu pada opsi ini kita dapat memilih metode pembayaran mana yang kita inginkan. Gambar berikut adalah tampilan setelah kita melakukan checkout dan pembayaran. Karena di sini saya menggunakan Shopee, maka barang tersebut langsung masuk pada menu sedang dikemas. Dan bila sudah dikirim oleh penjual, maka barang akan pindah pada menu dikirim dan seterusnya. Pada tampilan ini kita hanya tinggal menunggu sampai barang yang kita pesan tiba. Namun bila memilih dalam fitur ini, namun bila kita memilih checkout dengan pembayaran lain, itu biasanya akan muncul di tampilan belum dibayar. Berikut peranan database dan komunikasi data pada e-commerce. Yang pertama, petunjuk arah penjualan. Database pelanggan dapat digunakan sebagai salah satu petunjuk arah penjualan agar produk dapat memasuki pasar yang tepat. Yang B, ada gambaran potensi pasar. Database lengkap dan akurat akan sangat membantu para pebisnis dan menentukan potensi pasar berdasarkan area atau kelompok umur. C, merekam customer backlist. Sebagai seorang pebisnis, jangan sampai membuang waktu Anda untuk menjual produk ke orang yang salah. Dengan database yang Anda miliki, maka Anda akan mengetahui pelanggan mana saja yang bermasalah dalam melakukan transaksi jual beli. Berikut yang D, menganalisis penjualan. Database yang baik akan membantu para pebisnis dalam menaruhkan produk baru kepada pelanggan baru dan pelanggan lama. Selain itu, dengan menggunakan database pelanggan Anda juga dapat menganalisis penyebab penurunan atau peningkatan penjualan. Berikut E, sarana berkomunikasi. Jika seorang pebisnis sudah memiliki database pelanggan, maka tugas yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi dengan pelanggan secara personal, sehingga akan timbul kedekatan antara pelanggan dengan produk Anda. Berikut keterkaitan SPK terhadap MSTI. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Sistem ini memberikan pertimbangan kepada manajer atau direktur untuk memutuskan sebuah kebijakan tertentu dan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Sistem pendukung keputusan ini berkaitan dengan manajemen sistem teknologi informasi. Hubungan antara SPK dengan MSTI tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan. MSTI mendukung analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari MSTI digunakan untuk membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi. SPK dirancang untuk menjawab semua kebutuhan informasi yang terstruktur atau yang tidak terstruktur. SPK memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi yang diambil dari MSTI. Ya, sekian presentasi dari saya. Bila
ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.